Hai teman-teman, balik lagi di channel aku, Dewi Febri. Jadi sekarang aku mau buat konten. Nanti aku mau buat konten sama Intan Cules, so pantengin terus. A few moments later. Hai, balik lagi di channel aku, Dewi Febri. Nah sekarang aku kedatangan tamu spesial nih, selebgram. Kenalin diri dong. Hai, apa namanya teman-temannya Dewi Febri. Dikenalin aku Intan Cules. Jadi bisa di follow Instagramnya Intan yang ada di sini. Selebgram nih, selebgram ternama. Tenggara. Berapa followers? Nggak tahu. Apa sih namaku dibanding namanya dia di Instagram? Jauh Nggak ada sih nama brandingannya. Kayak aja lupa. Setengah dari Ketan. Ya udah nggak apa-apa ya. Yaudah. Sekarang aku mau bahas apa ya enaknya Tan? Sama Ngebahas nongkrong karena gini. kita lagi tadi curhat everyday tentang hubungan kayak nggak jelas itu, kita ngebahas ngebahas toxic relationship aja. Jelas, hubunganku jelas. Cuman jalannya agak Bukan, itu jalannya itu udah mengarah ke udah jatuh lubang jauh banget, tapi itu tuh nggak ada berusaha buat bangkit gitu. oh my god, itu pendapat dia ya tentang curhatan aku. Jadi gimana kalau kita bahas toxic relationship, gimana? Bisa nggak? Bisa. Oke. Aku kan sebagai orang yang udah move on dari toxic Oh, relationship. kamu pernah di toxic relationship? Pernah banget. Jadi Gimana tuh ceritanya? Kita dengarkan Intan bercurhat. aku nggak video ini bukan ini ya bermaksud Maksud untuk untuk menyindir menyindir. siapapun itu. Iya. Jadi aku pernah kayak mungkin bagiku sama dia tuh beda ya. Kalau aku anggap toxic, mungkin dia tuh enggak ya. Jadi waktu itu Ya kita tuh sebenarnya nggak nyadar sih kalau Ya. itu tuh toxic apa enggak gitu kan. Kita karena tuh ngejalanin. pasti di cerita kehidupan orang tuh kita pernah aja jadi tokoh antagonis siapapun itu gitu. Iya sih ya. Kan oke, jadi aku tuh ngejalanin hubungan kurang lebih jalan 3 tahun. Aduh, lama banget. Jadi sebenarnya gini ya, mungkin ya kalau kalian PDKT sama orang tuh, buat kalian para cowok-cowok itu di awal tuh jangan terlalu manis gitu, jangan mengada-ngada gitu, jangan terlalu menspesialkan wanita gitu, karena itu tuh yang bakal, ya sih itu emang triknya kalian biar bisa ngedapetin hati seorang wanita. Tapi ketika di tengah jalan itu loh, ketika dia berubah itu, mana ya, aku kalau udah bucin banget soalnya. Iya, sama aku juga kan. udah. Makanya aku kalau ada di satu cowok pasti aku stuck di satu Iya, cowok aku aja. juga Nggak gitu. bisa aku ngeliat. Heeh. Aduh. Tapi itu dulu ya, jadi waktu aku sama dia tuh aku bener-bener sama dia aja, aku nggak peduli bucin sama banget ya. orang. Dia nyuruh nggak boleh gini, nggak boleh endorse, nggak boleh photoshoot, oke aku Diatur ikut jalannya banget, dia. posesif lah ya jatuhnya. Positifnya tuh jelek gitu loh, sedangkan aku tuh udah bisa jaga diri gitu kan. Terus apa namanya tuh, dia sering bikin aku nangis. Dia mungkin kekerasan secara fisik tuh nggak pernah ya, tapi batin tuh loh Nggak kak sampai bener-bener kekerasan disakit. tangannya. Nggak pernah. Emang dia pernah? Pasti. Privacy, oke. Lanjut. Jadi gitu, udah jalan hubungan ke 6 bulan nih, maksudnya udah mulai kelihatan lah dari cara dia memperlakukan aku kayak gimana, perhatiannya mulai berkurang, tapi aku masih tetap stuck sama dia gitu, aku sering nangis. Cuma waktu itu karena masih sayang ya namanya, karena udah sayang kan ya. lagi, karena waktu itu kan zamannya SMK gitu, kita tuh nyari Ini cowok. SMK Ya nih SMK ceritanya. tuh kuliah. Oke. Jadi kita tuh nyari cowok tuh bener-bener cuma dari tampang doang. Iya. Gitu kan. Kalian temen SMK-nya Cules pasti tahu itu Tahu siapa. siapa? Oh no. Aku memang maksud memilekkan kamu ya. Jadi, gimana pun juga dia tuh pernah bikin aku seneng gitu kan. benar. Jadi namanya juga masa lalu ya, jadiin pengalaman aja lah. jadi aku kayak ngejar karir itu nggak boleh. Aku sering curhat sama kakak-kakakku, dibilang putusin aja. Cuma aku nggak bisa gitu. Kayak aku ngerasa kalau toxic tuh ya nggak bisa kayak lepas. kayak ngerasa tuh emang dia cowok yang paling bisa buat aku Iya. gitu. Padahal kenyataannya enggak gitu kan. Iya, Akhirnya benar-benar. toksiknya apa gitu. Jadi aku emang tipe cewek manja banget. Jadi kadang tiap hari tuh minta ketemu gitu. Sama. Minta ketemunya aku nggak minta aneh-aneh, cuma ketemu makan Iya doang benar. gitu. Pokoknya biar dapet aja ketemu. Gitu. Satu hari itu biar dapet aja kemanjaan ketemu. gitu. Habis itu aku juga tipe cewek itu ngedukung karir dia tuh sepenuhnya gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh nyari kerja, aku yang nge-push dia, ayo kerja, aku jemput pagi-pagi gitu ya. buat interview, aku anterin interview, aku siapin draft interviewnya gitu. Dia Bucin lah. Nah, aku sering teman-temannya dia, jadi aku tuh benar-benar mendukung karirnya dia ke depan. Terus toksiknya nih di bagian mana nih Tan? Toksiknya itu mungkin kalau dari segi dia ke aku cewek yang manja gitu. Jadi aku cepet kali apa ya, kalau bahasa Bali itu ngambul gitu loh, ngambek gitu, cepet banget. Aku cepet tersinggung orangnya. Jelas ngambekan guys. Terus kalau itu tuh aku nggak boleh ngejob.
photoshoot. Padahal dalam konsep mungkin nggak ya support lah dia ya. mungkin kalau dulu Konteksnya. aku pernah ngalamin namanya paketnya photoshoot, jadi kayak pernah dilecehin gitu kan, tapi kan Oh iya, Mm-mm. pernah juga. Ya tapi kan kalau untuk kedepannya jadi itu kan pelajarannya. aku tahu lah maksudnya kalau photoshoot cuma sekedar prewed gitu masa nggak boleh gitu, Iya, sedangkan iya, itu dapat uang gitu kan. Terus kadang-kadang kalau aku ngejob endorse tuh dia tuh nggak mau nemenin gitu loh, itu sih toxic, dan aku sering mempergokin dia chat sama cewek lain gitu sih. Jadi Udah termasuk selingkuh apa enggak tuh? Kategori selingkuh atau enggak tuh? nggak tahu karena nggak tahu dah, mungkin aku yang terlalu lebih-lebihkan ya, aku nggak mau ngejadiin dia, tapi aku sama dia aku benar-benar stuck sama dia aja gitu. Oke. Jadi aku tuh kayak pulang kampung sarang rela balik-balik ke Denpasar hujan-hujanan pagi-pagi buta tuh biar bisa ketemu dia aja gitu. Itu Jadi terus gimana tuh cara keluar kalian dari toxic relationship? jadi mulai itu sih mulai dari LDR ya, karena kan aku LDR 6 bulan di Malaysia kan. Dari Dia sana sempat tuh ke Malaysia. jadi sana tuh aku dapet job di Malaysia tuh, job photoshoot sama endorse kan lumayan tuh bayarannya pakai Iya, ringgit iya. kan. Aku bilang sama dia nih, aku ngejob ya di sana, tapi nggak dikasih gitu. Dari sana tuh aku udah Jangan mulai bilang lah ngapain. aku Kita dari kan dapat duit. aku dari sana tuh udah mikir kayak kok aku nggak boleh, sedangkan dari sana tuh jalanku buat goal aku bilang kan, buat naikin giniku gitu kan. Iya. Makanya dari sana tuh aku mulai ngelawan, aku mulai ngelunjak. Iya. Jadi aku mulai berani bilang enggak sama dia gitu. Karena iya. karena dulu tuh dia tuh sering banget mutusin aku. Jadi aku mau interview ke luar Dia negeri yang tuh mutusin. berapa kali sampai aku yang ngemis-ngemis gitu loh, buat jangan putus gitu, jangan putusin aku bilang gitu kan. Sampai aku gagal internship ke Singapura gara-gara pas hari H itu aku diputusin gitu. Aku nggak nyalain dia sih, mungkin aku kurang beruntung aja. Terus sih jadi pas mulai dari Malaysia, dari sana tuh udah aku ngerasa kayak kalau dulu waktu masih kayak gini, masih dempet kayak gini tuh mikirnya aku nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Aku nggak bisa apa-apa tanpa dia gitu, karena kan aku orangnya susah banget temenan sama orang kan. Jadi apa-apa tuh ngadu ke dia. Jadi kamu ini tipe cewek yang harus ada cowok nggak sih? Kalau dulu nih waktu di toxic relationship. Iya, harus ada dia. Harus ada cowok ya. Harus ada yang nemenin. Jadi aku nggak perlu teman gitu, nggak perlu aku. Iya. Cuman perlu dia doang. aja. Iya. Makanya aku ngerasa kayak butuh banget aku sama dia gitu. Akhirnya sampai di Malaysia tuh baru mikir, ternyata di sini aku bisa sampai dia gitu. Jadi kayak ngerasa aku tuh nggak sedih-sedih banget gitu jauh sama dia. Ya kangen waktu itu, cuma ngerasa aku lebih mentingin karir nih ke depannya gitu. Aku harus apa sih. gitu. Berarti intinya tuh kalau pengen keluar dari toxic relationship itu, satu berani bilang enggak, sama kedua tuh keluar dari zona nyaman kalian. Iya, betul. Itu nasehatin diri sendiri. Balik lagi ke aku. Gimana ya, kayak mungkin aku lagi di fase nggak tahu juga sih namanya toxic atau enggak. Tapi menurut aku cerita ke orang gitu kan, ya orang juga yang nilai kayak gimana. Karena kalau diri sendiri yang jalanin, kita nggak bisa nilai Iya, itu diri toxic kita atau sendiri. Jadi kayak perlu omongan dari luar juga. gitu. Tapi ya di filter lah ya. Tapi itu sih terserahnya kalian ya, maksudnya terserahmu Karena sih, kita yang karena jalanin. kamu yang jalanin, kamu yang ngerasa kamu kuat atau enggak gitu sih. Kalau sekarang udah gimana ya, yang penting sih kalau udah berlebihan sih mending lepas aja. Emang sih awal-awalnya itu Aduh, susah Intan. banget, Susah banget. banget, Tapi kamu tuh nggak bakalan bisa nemuin yang namanya cowok yang sesuai sama kamu kalau kamu masih mempertahanin orang yang kayak gimana ya, kayak megang kamu erat gitu loh. Kamu tuh nggak bakal bisa capai kebebasannya kamu gitu. Cuman aku itu sih Tan belum bisa keluar dari zona nyaman tuh, karena kayak udah nyaman, gimana sih Tan, nyaman gak nyaman gitu Karena loh. gini loh, susah banget dijelasin. terkadang untuk mengecewakan orang tuh kita harus dibuat nyaman dulu. Jadi kayak apa ya, Ini kayak nanti jadi quotes nih di YouTube aku nih. orang itu emang buat kita nyaman dulu biar bisa giniin kita, biar masuk banget ke hidupnya Biar kita. klop ya. Jadi dia tuh benar-benar kayak membawa pengaruh banget di hidupnya kita gitu loh. Itu tapi menurutku sih harus berani yang namanya keluar ya, karena kalau emang udah terlanjur toksik tuh mau sampai kapan kayak gitu gitu Iya loh. sih. Iya Tan. Gitu. Jadi buat kalian yang ada di zona toxic relationship, kalian wajib nonton ini. Mungkin kalian mau sharing-sharing curhat online karena Iya. gimana ya Kak, aku tuh kalau kita jadi bermasalah itu sebenarnya kita paling jago nasihatin orang sih sebenarnya. Iya, sebenarnya gitu Nah, Tan. paling jago Cuman nasihatin orang. diriku sendiri gimana Nah, ya? di sini kita nggak bener. Jadi buat kalian semua Gitu yang dia. butuh curhat online silakan. Ke Intan aja deh. Dia banyak urusan, Cin. Oke, jadi karena itu dah, penting kamu berani keluar aja dari sana. dari zona Emang sih nyaman, awalnya berani bilang sakit gitu enggak. kan. Ibaratnya kayak gini loh, kalau orang
toxic tuh ya dia tuh kayak nusukin pisau gitu ke tubuhnya kamu. Jadi kalau kamu melepas tuh harus ada orang lain yang lepasin pisau-pisaunya itu. Udah kamu bakalan ngerasain sakit dulu. Berarti harus ada orang ketiga dong. Bukan maksudnya orang ketiga. Orang ketiga kan nggak harus pelarian ke cowok kan. Iya juga. Kan bisa jadi sahabat, Jadi, orang tua gitu. Jadi kayak ada beberapa gini itu loh. Jadi kayak ada beberapa Tahapan. Iya. Ya kalau emang udah namanya kekerasan itu emang tidak bisa dimaafkan. Waduh, kekerasan. Nggak, Dikasih maksudnya kode nih. ya maksudnya apapun itu misalnya Iya. kamu belum bisa maaf ke orang-orang, tapi kalau emang udah jatuhnya ke kekerasan itu udah nggak bisa dimaafkan. Salah-salah cewek kalau cowok itu nggak boleh main kasar sama cowok itu sih. Aku nggak ngeklaim kalau hubunganku tuh toxic sih, Tan. Tapi kalau orang lain Cuman- lihat aku dari ceritamu itu toxic maksudnya. Oh my god. Gitu. Jadi kalau Nanti deh emang aku cerita sama kalian ya di YouTube aku. nah di next sessionnya kita bakalan kupas sebenarnya dia tuh diapain sih Iya. sama cowoknya. Aku nggak debut ya cowoknya itu siapa. Karena Everybody loh, knows, babe. ya, karena gini loh sebenarnya. Kalau aku udah tahu sih karena orang yang paling sering nge-up ke romantisnya dia tuh sebenarnya hubungannya dia tuh nggak sebaik di foto Di gitu. sosial media. Mending Jadi dia aku memang suka gitu sih. Jadi kayak aku tuh mikir, aku ngeposting di Instastory atau dimanapun itu, aku memang paling suka ngeposting dia, kayak nge-publish dia. Tapi, sebangga itu kamu punya dia. nah itu dia, kayak memang sih bagi dia sih kayak gitu kan. Kalau dia ngeposting tuh biar dia suka aja, biar dia lagi suka aja. Tapi kalau aku tuh whatever the situation, aku selalu pengen ngeposting dia. Ya, Kamu nggak nunjukin ngerti lah, kenapa? Kayak aku tuh bangga banget punya dia. Kayak Ya udah sih mungkin kamu kenapa cinta. curhat ya gini ya? Ya mungkin karena namanya udah cinta, udah nyaman, kita kan Iya, nggak bisa aku nyalahin nyaman. keadaannya. Mungkin di sini sih aku jurusnya kamu tuh introspeksi diri aja sih. Mungkin Aku cowokmu juga nganggap kamu tuh toksik karena di bagian apa dia bisa Iya, sampai iya. se-emosi itu sama kamu gitu. Saling introspeksi diri aja sih menurutku. Iya, iya. Tapi kalau emang harusnya kamu, gitu. kalau aku di posisimu ya aku aku nggak maksud dia gini kamu ya. Aku sih mending, Apa nih maksudnya aku ini? mending keluar gitu loh. Karena kedepannya umur baru 20 jalan ke 21 kan. Kedepannya itu bakalan banyak kali orang yang kita temuin gitu loh. Bakalan banyak wajah-wajah yang bakal kita kenal. Iya Tan, tapi di umur segini tuh males banget ketemu orang baru untuk cerita lagi tentang Ya, kehidupan kita. ngerti. Tuh kayak capek Tan, Ya ngenalin diri kan kita. nggak harus se frontal itu sama orang, kenal Iya aja sih. dulu. Capek Iya. kenalan sama orang baru. Kayak aku kan Oke, itu dah session kita hari ini, curhat-curhatan sama Intan Cibles. Thank you banget waktunya Tan untuk bayarannya udah ingat mampir ya di- ditransfer. gampang ada Oke, thank you teman-teman. Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share video aku. Thank you. Bye bye.